acara Forum Literasi bersama Corpus Gatrix. Izinkan saya Muhammad Nur, pustakawan ahli pertama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pada acara ini, saya ada pantun terlebih dahulu. Saya mohon izin cakepnya ya. Masukin air ke dalam kulkas. Tunggu sesaat sampai menjadi es. Forlit mana yang nggak bikin cemas? Kalau bukan di Battle Series. Baik Bapak dan Ibu sekalian, adapun tujuan acara kita pada pagi hari ini yaitu untuk meningkatkan minat baca pegawai Kementerian ESDM khususnya di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Pokja Humas dan Layanan Informasi Publik beserta Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan menyelenggarakan bedah buku Battle Series Batch 1. Kegiatan ini terinspirasi dari Bibilo Battle, permainan mengulas buku di depan audiens dengan durasi yang sangat terbatas. Ulasan disampaikan secara lisan mengenai isi buku yang paling menarik sehingga audiens tertarik untuk mengetahui isi lengkap dari buku yang dimaksud. Kegiatan ini dikembangkan oleh Universitas Kyoto yang ada di Jepang. Beda buku Battle, Beda buku Battle Series merupakan rangkaian dari kegiatan Forum Literasi Ketenagalistrikan. Adapun kegiatan lainnya diantaranya ngopi atau ngobrol pintar, baper atau beda paper, beda buku, dan yang terakhir alumni talk. Selanjutnya, mengingat acara ini dilakukan secara hybrid, bagi rekan-rekan yang mengikuti acara ini menggunakan Zoom Meeting, untuk itu saya akan membacakan tata tertib Zoom Meeting pada pagi hari ini. Peserta akan bertanya, izin, silakan di rename nama underscore unit kerja. Peserta yang akan bertanya bisa menulis pertanyaan di kolom chat. Panitia akan memilih pertanyaan di kolom chat untuk dijawab langsung oleh para presenter kita. Setelah pertanyaan presentasi yang dilakukan oleh 3 presenter kita, akan ada polling book of the day dan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Tentunya ada souvenir menarik bagi penanya terbaik yang dilakukan Zoom maupun yang ada di onsite. E-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi link daftar hadir dan evaluasi. Kita masuk ke ada acara susunan acara. Nah, susunan acara pada pagi hari ini yaitu sambutan dari Ibu Sesdijen yang diwakili oleh Koordinator Humas dan Layanan Informasi Publik. Lalu kita akan lakukan foto bersama. Selanjutnya paparan dari presenter masing-masing kami akan berikan 10 menit. Polling selama 5 menit. Sesi tanya jawab diberikan waktu 30 menit dan yang terakhir penutup. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung saja mendengarkan sambutan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang diwakili oleh Koordinator Humas dan Layanan Informasi Publik, Mas Pandu Satriajati. Untuk Mas Pandu, waktu dan tempat kami silakan. Makasih Mas Nur. Makan soto enaknya sama kecap. Dimakan sama tempe tahu yang panas. Sepertinya semuanya sudah pada siap mendukung 3 pembedah buku yang cadas-cadas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para pembedah buku, presenter Biblio Battle hari ini ada Mas Martono, Mbak Alin, dan Mas Lukman. Sudah siap? Deg-degan Mas? Ini mana supporternya Mas Martono ini mana? Jangan mau kalah nih. Yang dukung Mbak Alin mana? Yang dukung Mbak Alin? Oh, ternyata sama banyaknya ini ya. Mas Lukman mana suaranya? Nah, sepertinya akan seru sekali ini hari ini. Jadi izin mewakili Ibu Sesdijen yang saat ini sedang berada di luar negeri ada penugasan. Menugaskan kami untuk mewakili untuk menyampaikan sambutan. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan ini di bawah Sekretariat Ditjen Ketenagalistrikan rutin ya menyelenggarakan kegiatan forum literasi ketenagalistrikan seperti yang ada di sini trademarknya ada bedah buku teknik biasanya buku-buku yang berkaitan dengan energi dan ketenagalistrikan. Kemudian
yang hari ini bedah bedah buku battle series itu yang sepertinya biasanya lebih asik gitu ya, lebih santai. Apa ada waktunya 10 menit masing-masing mempresentasikan bukunya dan mengajak kita untuk membaca. Ada juga ngobrol pintar, kemudian alumni talk dan bedah paper. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh MC kita bahwa battle series ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dirjen Ketenagalistrikan dan terinspirasi ya dari perpustakaan di Kyoto tadi. Dan kegiatan ini menjadi kegiatan rutin. Diharapkan teman-teman baru ya, pegawai baru biasanya dari tahun kemarin itu dari PNS, kemudian kita kedatangan P3K tahun ini dan mereka akan menjadi presenter bedah buku untuk ini sekaligus juga mengenalkan perpustakaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan kepada pegawai. Jadi diharapkan nanti menumbuhkan minat baca dan memupuk kebiasaan literasi para pegawai di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Selain itu bagi teman-teman yang menjadi presenter ini menjadi ajang, silakan Mbak, masih ada tempat di depan, monggo silakan, menjadi kesempatan untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum, kepercayaan diri dan public speakingnya. Jadi hari ini ketiganya adalah P3K yang baru ya, yang tahun kemarin diangkat sebagai PNS Direktorat Jenderal ASN Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan seiring dengan meningkatnya minat baca, pengetahuan akan menjadi semakin luas ya. Hal ini dapat membawa pegawai untuk pola pikir dan sudut pandang baru sehingga siap untuk menghadapi tantangan organisasi yang membutuhkan pemikiran agile, lincah dan tangkas. Untuk itu, pimpinan Dirjen Ketenagalistrikan senantiasa memberikan dukungan dan apresiasi penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan bedah buku yang dikemas dengan fresh ini. Nah, ada 3 buku, teman-teman semua. Nanti formatnya seperti yang tadi disepakati oleh MC, kita akan polling ya di akhir ya, siapa dari ketiga buku ini yang membuat teman-teman menjadi tertarik untuk membaca. Kalau Mas Martono ini akan mengulas proses pengolahan biji kopi yang disajikan dalam satu cangkir kopi berkualitas dengan aroma harum gitu ya Mas ya. Ini bukunya ini, Karena Selera Tidak Dapat Diperdebatkan ya. Tepuk tangan buat Mas Martono ini. Nanti kita lihat ya. Kemudian Mbak Alin akan mengupas berbagai tipe kepribadian berdasarkan psikotes ya, Myers-Briggs Step Indicator MBTI. Ujungnya dapat membentuk tim dengan kinerja maksimal jika dapat memanfaatkan hasil psikotes. Wah, ini bukunya nih, kepribadian berdasarkan MBTI. Tepuk tangan buat Mbak Alin. Tips parenting yang menyenangkan sehingga anak-anak menjadi Happy Little Soul seperti judul buku yang akan diresensi oleh Mas Manu. Nah, kami dari pimpinan Ditjen Ketenagalistrikan mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang berkenan untuk membedah buku dan berbagi pengetahuan kepada kita semua. Dan nanti mohon teman-teman semua juga bisa memanfaatkan sesi diskusi untuk bertanya sekaligus memberikan polling buku yang favorit yang mana. Selamat berdiskusi, selamat membedah buku. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sekretaris warahmatullahi Direktorat Jenderal wabarakatuh. Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari. Baik. Terima kasih Mas Pandu atas sambutan dan telah membuka acara bedah buku battle series ini. Selanjutnya kita Mas Pandu izin terlambat di depan dulu. Kita akan melakukan foto bersama bersama para presenter kita dalam acara bedah buku ini. Ayo. Di depan. Di depan dulu kan? Di depan terlebih dahulu. Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Ya, sekarang kita sesi foto bersama para audiens kita. Untuk audiens silakan untuk berdiri terlebih dahulu.
Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mendengarkan paparan yang akan dilakukan oleh para masing-masing presenter kita. Untuk itu kita panggil saja langsung Mas Tono, Mbak Lintang, dan juga Mas Lukman. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi Mas Tono, Mbak Lintang, juga Mas Lukman. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada acara Forum Literasi Ketenagalistrikan ini. Ya, kita langsung saja ke acara inti. Kita langsung masuk ke presenter yang pertama, yaitu Mas Lukman. Eh, izin, Mas Tono. Ya, kita langsung membacakan profil presenter pertama kita, yaitu Mas Tono Martono Esos. Tempat tanggal lahir di Jakarta 28 Maret 1970. Latar belakang pendidikannya di S1 Administrasi Niaga FISIP UI. Jabatannya Arsiparis Ahli Pertama di Unit Kerja Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan Bagian Umum Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Mas Martono akan memaparkan buku tentang kopi karena selera tidak dapat diperdebatkan. Untuk Mas Tono, waktu 10 menit, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Mas Tono. Terima kasih Mas Pandu dan tim pustakawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah hadir untuk dalam bedah buku ya. Udah lama nih gak pegang mic jadi agak takut. Kali ini saya akan membahas mengenai buku kopi karena selera tidak dapat diperdebatkan. Boleh Mbak slide-nya? Oh, iya. Tes. Oke, siap. Oh, ada echo-nya ya. Pak Ustadz, bisa dimulai Pak Ustadz? Masih Pak Ustadz. Yes, 1, 2, 3. Yes, 1, 2, 3. Oke. Kopi, judul bukunya kopi karena selera tidak dapat diperdebatkan. Data bukunya
penulisnya itu Aris Sontani dan Dani Hamdan dengan jumlah halaman 104 dan diterbitkan sekitar tahun 2018 dengan berat dan dimensi ISBN juga tercatat di Kemudian untuk data penulis, Aris Sontani merupakan di Garut dan juga pemasok kopi serta owner dari kopi tersebut, dan juga Dani Hamdan ini merupakan konsultan pendamping dan instruktur atau trainer dari metodologi pelatihan. Jadi kedua-duanya ini praktisi dan isi bukunya kemungkinan nanti lebih besar banyak di praktisi, di praktis. Next, Mbak. Daftar isi buku ini dari jenis kopi sampai dengan Arabica, Garut, sebuah kisah perjalanan hidup. Next, Mbak. Untuk jenis kopi yang kita ketahui selama ini mungkin Arabica dan Robusta ya. Dan ini ada 4 ya, Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri. Kemudian next, Mbak. Untuk bagian kedua itu dari kebun dan ke secangkir kopi, itu merupakan buku ini menceritakan mengenai pengolahan kopi sampai dihasilkannya kopi dengan kualitas tertentu sampai dengan cara menilai kualitas kopi tersebut atau cupping kopi. Di sini ada tingkat kematangan, juga ada pengolahan kopi, wet proses, dry proses, honey proses, sampai dengan natural proses. Juga ada roasting kopi, itu mengsangrai ya kalau bahasanya. Juga ada menggiling kopi sampai terbentuknya kualitas kopi spesial, premium, dan komersil. Untuk bagian 3 ini menceritakan tentang peralatan brewing dan penyajian kopi. Nah, di sini ada roaster, grinder, manual brewers yang terdiri dari beberapa, coffee trapper, Vietnam trapper, dan saya juga baru tahu ini di dalamnya ini gambar-gambarnya. Mungkin aslinya saya juga belum lihat gitu. Tapi mungkin nanti kedepannya bisa lah. Ada coffee maker juga, ada milk roaster atau pembuat mie susu dan lain sebagainya. Dan bagian 4 ini menceritakan tentang bahan pelengkap kopi. Bahan pelengkap yang dapat dicampurkan bersama kopi seperti susu cair, susu kental manis, gula semut, madu, kayu manis, ekstra vanila, dan creamer buatan Silistar ginseng. Serta bahan yang sebaiknya dihindari pada penyajian kopi. Ternyata di sini ada gula pasir yang sebaiknya dihindari dari penyajian kopi, karena bagi penikmat kopi itu sendiri ada pepatah jangan ada gula di antara kita. Karena gula itu ternyata mengikat rasa hingga cita rasa kopi itu menjadi dalam tanda kutip cacat, sehingga hanya timbul asidnya aja gitu, asamnya aja. Oke, next, Mbak. Nah, di sini ada prinsip dan teknik dasar brewing. Nah, isi buku ini sebagian besar menceritakan tentang ini. Di sini ada teknik dasar, ada prinsip, ada beberapa prinsip dasar brewing, yaitu biji berkualitas, kemudian ada tingkat kesegaran kopi, kemudian juga ada tingkat kehalusan gilingan serta perbandingan antara kopi dan bubuk kopi. Untuk teknik dasar brewing, di sini buku ini secara detail menceritakan tentang beberapa metode yang digunakan. Ada metode pour over, ada Vietnam draper, ada French press, aeropress, mocha pot, siphon, ropresso, pot brewer, and pot dripper. Ini agak susah juga nih soalnya, karena ini harus praktis. Jadi kita harus melakukan
sendiri, menguji coba, baru tahu di mana letak-letak perbedaan. Jadi agak sulit juga nih kalau ada pertanyaan soal ini. Karena nggak terjun langsung, belum terjun langsung gitu maksudnya. Oke, next Mbak. Ini ada beberapa aneka resep sajian kopi, di mana ada cara membuat sajian kopi antara lain kaskara. Ini harusnya teh kopi ya, bukan dekopi ya. Ini apa? Typo ya. Kemudian ada cappuccino, ada cafe latte, ada piccolo, ada avocado coffee dan bulletproof coffee. Kaskara itu sebenarnya adalah kulit bagian dalam kopi dari kulit buah kopi yang dikeringkan dan diolah. Nah, ini nanti jadi bagian tersendiri untuk dinikmati gitu. Kemudian cappuccino itu kopi espresso yang ditambahkan susu panas, dan cafe latte itu kopi espresso yang dicampur susu dan dengan busa tipis di atasnya. Yang biasa kita beberapa teman mungkin udah pernah lihat ya. Next. Nah, untuk bagian ketujuh ini menceritakan tentang kopi dan kesehatan gitu ya. Manfaat atau bahaya kopi, manfaat atau bahaya mengkonsumsi kopi ini masih menjadi perdebatan gitu ya. Karena beberapa kandungan zat di dalam kopi ini ada yang sifatnya pro, ada sifatnya kontra terhadap metabolisme tubuh. Karena seperti kafein ya, ini di satu sisi meningkatkan kinerja psikometrik dan peningkatan energi. Tapi di lain sisi dia juga dapat meningkatkan tingkat kinerja jantung. Waktu tinggal 30 detik lagi. Langsung ke penutup aja kali ya. Kesan terhadap kopi terutama ini membuka wawasan mengenai seluk-beluk kopi dan mulai dari sejarah dan juga kopi ini lebih membahas secara praktis dari pengolahan hingga terciptanya secangkir kopi. Demikian. Terima kasih. Beli tepuk tangan yang meriah untuk wisata pertama kita, Mas Tono. Selanjutnya kita langsung masuk ke presenter kedua kita, yaitu Mbak Anissa Lintang, yang akan memaparkan buku kepribadian berdasarkan MBTI. Untuk Mbak Lintang, 10 menit waktu sudah tepat, kami silakan. Mas Pandu. Terima kasih Mas Yon atas kesempatannya dari teman-teman dari Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan kali ini saya izin untuk memaparkan buku yang kemarin sempat saya baca di selang waktu saya sibukan di atas. Judul buku yang saya baca ini adalah Kepribadian Berdasarkan MBTI. Dan mohon izin mungkin saya memaparkan hanya dalam satu slide saja karena waktunya juga terbatas. Buku ini merupakan buku terjemahan karangan dari Mbak Kim Sona, orang Korea, yang kemudian diterjemahkan oleh tim dari PT Gramedia Pustaka Utama, dan ini sudah merupakan cetakan kedua, sudah terdaftar juga ISBN-nya, dan terdiri dari 298 halaman. Buku ini itu menuliskan tentang tes terkait kepribadian seseorang, di mana Mbak Kim Sona ini punya background pakar psikologi, jadi dia menuliskan buku tentang suatu hal yang memang dia kuasai dalam susunan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang umum. Jadi dia tidak menggunakan bahasa-bahasa teknis atau bahasa-bahasa yang biasa digunakan di dunia psikologi, tapi dia menggunakan bahasa agar bahasa awam pun bisa mengerti apa yang dimaksud dari buku tersebut. Nah, kalau menurut Mbak Kim Sona ini
ada 4 dimensi yang dimiliki oleh setiap individu untuk membentuk 16 tipe kepribadian. Nah, dimensi itu dibagi dalam cara berinteraksi, dan ini mungkin sudah banyak teman-teman yang tahu, ada introvert dan extrovert. Karena dalam setiap dimensi itu akan berlawanan. Seperti introvert dan extrovert itu kan sudah jelas, dan mungkin orang-orang juga sudah banyak lah yang mencari tahu tentang ini. Kemudian ada sensing dan intuition dalam cara mengolah informasi, kemudian ada cara pengambilan keputusan itu ada thinking dan juga feeling, dan dalam dimensi cara berhubungan dengan dunia luar itu ada judging dan perceiving. Mereka mempunyai karakteristik yang berlawanan dan berbeda-beda dari setiap dimensi. Nah, dari 4 dimensi tadi itu dibentuklah 16 tipe kepribadian. Nah, di dalam buku ini Mbak Kim Sona tadi itu membahas satu persatu dari 16 tipe kepribadian itu, dan di setiap kepribadiannya itu dia juga menjelaskan tentang relasi sosialnya, terus kemudian keseharian dari setiap orangnya, bahkan bagaimana dia menghadapi tentang percintaannya atau sesuatu yang dia sukai ataupun tidak disukainya, sampai akhirnya dia juga menjelaskan kegelisahan apa sih yang biasanya dirasakan oleh setiap kepribadian tersebut, serta juga cara atau saran untuk bagaimana setiap individu itu bisa melewati atau menghadapi kekhawatirannya itu. Serta yang terakhir adalah bagaimana cara orang bisa mendekati orang lain dengan kepribadian yang berbeda gitu. Nah, keunggulan dari buku yang dituliskan oleh Kim Sona ini, dia menggunakan gaya bahasa yang ringan sehingga setiap orang bisa mengerti atau memahami apa yang dimaksud di dalamnya. Kemudian juga ada ilustrasi yang menarik sehingga bukunya tidak terkesan kaku dan membosankan. Kemudian juga dia mencantumkan referensi lainnya jika kita ingin memperdalam lagi tentang apa yang dia bahas di buku tersebut. Nah, untuk kesimpulan dan saran yang saya dapat ketika selesai membaca buku ini, sebenarnya tes ini itu tidak bisa dinyatakan 100% akurat hasilnya. Tapi di sini kita dibawa untuk bagaimana cara kita bisa mengenal diri kita sendiri, potensi kita itu apa sebenarnya, apa yang diri kita mau, apa yang sebenarnya kita butuhkan, dan bagaimana kita memperlakukan diri sendiri, serta setelah kita mengenal diri kita sendiri, di situ kita baru bisa memahami atau memperlakukan orang lain sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Mungkin demikian paparan singkat dari saya. Terima kasih. Waktu masih ada 5 menit, Mbak Alin. Apa ada lagi yang harus disampaikan? Cukup, Mas. Oh, cukup. Baik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Alin. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kita beralih ke presenter ketiga, yaitu presenter terakhir kita, yaitu Mas Lukman. Beliau akan memaparkan buku tentang Happy Little Soul. Kita bacakan terlebih dahulu profil dari Mas Lukman. Nama Lukman Nur Imansyah. Tanggal lahir di Situbondo 11 Agustus 1988. Latar belakang pendidikannya dari ITS, S1 Teknik Elektro Arus Kuat. Jabatan saat ini yaitu ahli pertama perencana dan di unit kerja Pokja Perencanaan Pembangkit. Baik, untuk Mas Lukman, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Mas Pandu, yang terhormat rekan-rekan semua yang ada di ruangan dan rekan-rekan yang ada di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar. Terima kasih atas waktunya. Tadi disampaikan sedikit dari Mas Pandu bahwa buku yang akan saya resensi ini buku parenting ya. Saya disclaimer ya Mas ya. Ini buku drama parenting Bapak Ibu semuanya. Jadi ada kisah dari awal, dari dia masih belum punya anak sampai punya anak dan cara mendidik anaknya sampai dia benar-benar menjadi yang diidamkan oleh ibunya. Jadi review buku Happy Little Soul, buku ini adalah buku non fiksi pertama saya. Buku ini diterbitkan tahun 2017
Saya melihat buku ini dari Instagramnya Ibu Retno Hening. Jadi Ibu Retno Hening ini adalah selebgram. Tahun 2016 dia mulai menceritakan tentang kehidupan sehari-hari anaknya yang ada di Oman. Dari saat itu dia sering memposting tentang video anaknya, kelucuannya, kegemasannya, sehingga membuat saya ketika itu tertarik untuk membaca bukunya. Nah, kalau melihat teman-teman di sini yang hadir kebanyakan ibu-ibu juga ya. Jadi mama juga mungkin barangkali nanti ada disclaimer tentang ya, ilmu parentingnya yang mungkin saya nanti salah mohon diperbaiki. Oke, bisa di slideshow. Jadi buku ini penulisnya Ibu Retno Hening. Dia itu tinggal di Oman bersama suaminya, punya anak namanya si Kirana. Kirana ini anak yang diidam-idamkan sejak setelah dia menikah kurang lebih setahun lebih ya. Jadi dia sangat berusaha mimpi punya anak karena si suaminya akan pergi ke Oman bertugas. Jadi sebelum suaminya pindah ke Oman, harapan dia sebagai istri yang akan ditinggal kerja oleh suaminya, dia bisa hamil. Ternyata ketika dalam proses sempat hamil, sempat 2 garis, ternyata dia keguguran. Nah ini yang memulai drama-drama di situ, sehingga si anak ini benar-benar diidamkan oleh si ibunya. Tapi ketika anak ini lahir, anak ini mempunyai sedikit keistimewaan, saya bilang keistimewaan karena mukanya penuh merah, pipinya merah karena dia alergi. Nama penyakitnya dermatitis atopi. Jadi dia itu karena cuaca dingin, kulitnya akan ruam-ruam terus dan ketika digaruk akan menjadi luka. Dan itu yang menjadi si Ibu Retno Hineng ini menulis buku kiat-kiat dia bahkan suka duka dia dalam dalam menulis buku ini. Oke, next. Yang membuat saya tertarik buku ini tuh sebenarnya bukan hanya ilmu parentingnya, tapi kekaguman saya sama Kirana yang dia itu benar-benar diajarkan oleh ibunya untuk berjiwa besar, menerima tentang dirinya yang spesial ya. Ibunya bilang kamu spesial, kamu tidak ada masalah dengan perbedaan dengan teman-teman yang lain meskipun dengan muka yang merah dan ruam-ruam seperti itu, kamu spesial, kamu tetap anak dari seorang ibu, seorang Retno Hening. Dan yang kagum, saya sama si Kirana ini dia itu jago bahasa Inggris sejak kecil ya. Jadi anak sekecil itu udah bagus dalam komunikasinya, hafal lagu Indonesia meskipun dia tinggal di Oman dan komunikasi sama ibunya itu sangat baik lah menurut saya. Next. Konten buku ini kebanyakan untuk para ibu-ibu sebenarnya. Cuma yang saya tertarik untuk membedah buku ini karena saya melihatnya dari sudut pandang seorang laki-laki. Waktu itu saya 2017, saya belum menikah. Saya menikah 2019. Saya bermimpi juga punya anak seperti si Kirana yang ibaratnya dia itu cakap sekali, jago ngomong, eh, komunikasinya bagus sama ibunya. Saya pengen punya kiat-kiat bagaimana sih si anak ini benar-benar bisa terdidik dari sejak nol sampai dia beranjak dewasa. Jadi isi bukunya itu tentang pendekatan ya, pendekatan kreatif dalam mendidik anak. Kemudian ibunya selalu mengajarkan bahwa it's okay, I love myself. Itu kata-kata ajaib yang selalu dilontarkan oleh ibunya kepada anaknya. Gak apa-apa, aku cinta diriku sendiri karena ketika si anak ini zaman sekarang ya mungkin dibully gitu, ah kamu kok mukanya gitu, kamu kok tembem segala macam. Ya bilang aja sama diri kita sendiri, ya it's okay, I love myself, ini diriku, gak ada masalah gitu. Jadi itu yang ditekankan oleh si ibunya untuk memberikan apa ya kata-kata ajaib buat si anaknya. Sebelumnya mas, tutupan ya. Sebelumnya yang ngasih konten bukunya, konten buku. Ya, jadi ibunya selalu mendidik anaknya untuk mencintai diri sendiri, memahami dan bersyukur atas karunia Tuhan yang Allah berikan kepada si anak. Kemudian kata-kata yang paling juga berarti yaitu
dia I'm special. Jadi si ibu ini mendidik anaknya nggak apa-apa, kamu tuh spesial, kamu mempunyai keunikan karena yang kita tahu bahwa setiap anak itu juga pasti memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Kita nggak bisa mengcompare anak satu dan anak lain, kamu harus juara satu, juara dua, itu punya keunikan masing-masing. Kita nggak bisa membatasi seorang anak untuk harus seperti A, seperti B, seperti itu. Jadi yang lanjutnya menjaga komunikasi dengan anak, mengajaknya bekerja sama. Karena si anak ini ketika usia 0 sampai 3 tahun itu eh, masa-masa di mana kita terus berinteraksi ya, ajak ngomong, terus mengajarkan ekspresi, mengajarkan untuk bekerja sama, terus untuk bisa saling memahami perasaan. Jadi si ibu ini selalu pilotok ya, kayak kita bilang sekarang, pilotok kepada anaknya. Hari ini udah ngapain aja, rasa apa yang sudah hari ini rasakan, senang, sedih. Jadi evaluasi tiap hari itu membuat si anak itu mengerti bagaimana memahami perasaan orang lain, bahkan perasaan dirinya sendiri, untuk dia bisa bercerita. Kemudian menanamkan value of life pada anak, mengajarkan hal baik dan buruk sejak dini. Jadi ini juga poin penting karena sejak dini kita dituntut untuk bisa mengajarkan, membedakan ya mana yang baik, mana yang buruk kepada anak-anak kita. Kemudian yang paling penting ini poinnya bahwa si Retno ini juga menggarisbawahi bahwa pentingnya untuk selalu bilang please, sorry, and thank you. Jadi mengajarkan anak untuk selalu berterima kasih ketika ditolong, mengucapkan salam, terus menawarkan bantuan, kemudian dia minta maaf ketika dibuat salah. Jadi itu yang diterapkan oleh si ibu ini agar anaknya memahami bahwa 3 kata ajaib ini sangat berarti, bukan cuma sejak dia kecil, bahkan sampai dia itu bekerja, sampai dia dewasa. Next. Oke, kesan baca buku ini sebenarnya motivasi saya untuk menjadikan orang tua saya pribadi untuk bisa lebih baik, kemudian tidak mudah marah pada anak, karena kadang kita suka kelepasan pada anak, kita membawa emosi ke rumah, itu yang perlu kita kontrol sebagai orang tua, apalagi masih jiwa-jiwa muda ya. Kemudian rekomendasi untuk pembaca yang akan menjadikan untuk menjadi calon orang tua, siapapun yang tertarik pada hubungan orang tua dan anak. Bisa naik Bu ke pesan moral lagi. Nah, oke. Jadi ada 3 pesan moral yang intinya pertama, eh, anak tuh hanya butuh kita ada di situ. Kita bermain bersama mereka, kita membersamai mereka, kita ada waktu bersama mereka, karena waktu anak itu tidak lama. Anak itu cepat sekali besar dan itu tidak bisa diulang. Itu yang paling penting untuk bisa kita jaga waktu kita untuk bisa quality time sama anak. Kemudian berkomunikasi dalam bahasa dan tindakan. Ini yang saya terapkan, yang saya contoh dari Ibu Retno Hening, yakni kita selalu memberikan pelukan kepada anak sebelum berangkat kerja. Saya selalu peluk anak saya. Jadi biar dia tuh merasa ada ikatan batin. Meskipun saya jarang di rumah, dia merasa kangen sama saya. Wah, ayahnya belum pulang-pulang. Dari mana ayah belum pulang-pulang? Ayah lembur nak. Kemudian selalu bantu istri untuk menjadi ibu yang bahagia. Jadi kita support istri karena istri udah pasti stres ya di rumah ya. Udah anak-anak itu kita harus memberikan suasana yang bahagia. Jangan bawa masalah kantor ke rumah. Jangan bikin happy suasana di kantor, suasana di rumah. Sorry. Oke, Bu. Terakhir. Oke, ini membaca buku ini membuat saya merasakan betapa luar biasanya perempuan. Ada banyak hal baik yang disampaikan dengan cara yang lembut. Saya mengajak orang tua dan calon orang tua yang kelak menjadi ibu atau ayah sangat baik membaca buku ini. Buku yang membuat saya merasa deg-degan dan terharu. Oke, sedikit pantun ya, boleh ya? Burung Irian, burung cendrawasih. Bu Erina jadi dokter gigi. Cukup sekian, terima kasih. Kalau boleh, undang saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Mas Lukman. Baik Bapak dan Ibu, ketiga presenter telah mengulas buku pilihan masing-masing. Sekarang kita masuk ke polling book of the day. Peserta bisa memilih buku favoritnya atau buku yang paling ingin dia baca melalui link di layar kaca. Oke. Nah, Bapak dan Ibu izin untuk memasuki di Bitly slash pilih buku Battle 24 atau scan barcode yang ada di layar kaca Bapak dan Ibu. Sebagai informasi, hasil polling ini
60% berasal dari Bapak dan Ibu sekalian dan 40% dari para juri. Silakan dipilih apakah buku Kopi karena selera tidak dapat diperdebatkan yang telah diulas oleh Mas Tono atau kepribadian berdasarkan MBTI yang telah diulas oleh Mbak Alin dan atau Happy Little Soul yang telah diresensikan oleh Mas Lukman. Waktu 5 menit untuk polling of the day pada acara pagi hari ini. Juga memang cukup sulit ya karena memang harus memilih salah satu yang terbaik di antara terbaik. Presenter buku bisa mengingat bukunya dan telah menyampaikan ulasan-ulasan kepada para audiens. Dan tentunya nantinya para audiens akan penasaran nih kira-kira mau baca buku tentang apa nih? Apakah tentang buku Coffee atau kepribadian MBTI atau juga Happy Little Soul. Nah, waktu tinggal 3 menit lagi untuk polling battle series ini. Oke. Nah, sambil menunggu pollingnya, saya mau tanya-tanya dulu nih kepada presenter kita nih ya. Nah, saya mau nanya nih dari Mas Tono nih untuk buku Coffee. Ya, Coffee karena selera tidak dapat diperdebatkan. Saya juga baru tahu nih, ternyata banyak sekali apa namanya kopi-kopi yang ada di luaran sana ya. Karena saya tahunya itu kopi ya cuma granita gitu. Granita atau kapal api gitu. Ternyata banyak juga ya proses-prosesnya dan juga berbeda cara pemrosesannya. Gimana kalau untuk menurut Mas Tono ini? Sama dengan saya, Mas Nur. Saya juga taunya ya boleh nyebut merek kan ya, kopi kapal api Boleh, aja boleh. gitu kan. Tapi setelah saya baca buku kopi ini, akhirnya saya kayak "Us," kayak terbuka wawasannya. Itu banyak itu ternyata ada jenis kopinya seperti apa, teknik penyajiannya seperti apa, sampai kualitas kopinya seperti apa juga. Nah itu ini kalau untuk yang kira-kira mau mulai bisnis kopi ya sebaiknya baca buku ini sih. Oke, oke. Untuk Mbak Ali nih, nah ini kan bukunya berdasarkan MBTI, pribadian berdasarkan MBTI. Jadi setelah Mbak Alin membaca buku ini, apakah Mbak Alin bisa membaca karakter orang-orang? Coba dong baca karakter saya, Mbak. Enggak, Mas, kemarin lebih fokus ke mengenal diri sendiri dulu. Cuman kayak dari baca buku ini kayak ngerasa, oh ada ya orang yang kayak gini ternyata karakteristiknya gitu. Jadi ngerasa terbuka aja sih, Mas. Oke, jadi selain introvert sama ekstrovert, apalagi Mbak kayak itu Mbak? Oh, Kan ada dari judging dan receiving kayak misalnya orang-orang di situ tuh sebenarnya dijelasin juga sih Mas kayak nanti orang ini tuh cocoknya misalnya kuliahnya di mana, karirnya ke arah mana gitu, arah ke oke. situ sih biasanya itu dipakai buat ya sekali buat biasanya rekrutmen karyawan baru atau misalnya konsultasi anak ketika dari SMA mau kuliah gitu-gitu lebih ke arah sana Oke, sih. oke, baik, Mbak Ali, terima kasih. Dan juga nih, Mas Lukman, untuk buku Happy Little Soul-nya, ternyata bukunya sangat sedih ya. Dari resensi yang disampaikan oleh Mas Lukman ini, menurut saya tuh, saya sebagai orang tua kayak merasa masih banyak harus dievaluasi pada diri sendiri ya. Karena pada dasarnya, mungkin ya kita setelah seharian bekerja, ketemu anak, kita ceria lagi. Terkadang juga kalau lagi ada pekerjaan yang cukup menyita pikiran kita, membuat kita jadi ya udah anak tar dulu saya mau istirahat terlebih dahulu kan banyak seperti itu ya. Jadi kira-kira apa sih kiat-kiat buat para kita nih sebagai orang tua untuk menyikapinya seperti itu Mas. Oke, terima kasih Mas Nur. Ini dari sudut pandang saya sebagai seorang laki-laki ya, seorang ayah ya. Yang dimana waktu bersama anak itu bisa dihitung dengan jari lah jamnya ya dibanding seorang istri yang di rumah. Yang utamanya adalah kita terus belajar aja Mas, terus belajar bahwasanya anak itu emang masih dunia bermain ya, masih butuh waktu untuk kita kasih quality time, senggangkan waktu. Cuma kadang jangan sampai keegoisan kita, terus mungkin beban pekerjaan kita dibawa sampai ke rumah. Yang itu bisa membuat trauma pada si anak, karena anak itu ibaratnya kertas putih ya, yang gampang sekali tulis gitu. Jadi
trauma-trauma kecil takutnya bisa merusak saraf-saraf dia. Jadi kalaupun kita keceplosan dalam berkata kasar atau menggertak, biasakan untuk kita minta maaf. Itu karena anak ini sebenarnya dia lebih gampang meniru timbang diajari. Jadi kalau kita mengajarkan minta maaf, dia tentu pasti akan merasa ketika dia salah pun dia akan minta maaf. Jadi banyak belajar learning by doing karena gak ada orang tua yang sempurna ya. Kita semua terus belajar yang pasti kita menjadi yang lebih baik tiap harinya. Terima kasih. Baik, Pak Musliman. Oke, waktu polling book of the day telah berakhir. Kita langsung masuk ke acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya akan memilih pertanyaan secara tiga pertanyaan online dan juga tiga pertanyaan onsite. Untuk tiga pertanyaan onsite terlebih dahulu, siapa yang mau bertanya? Mbak Sofi? Oke, Mbak Sofi. Ya, makasih. Silakan Mbak Sofi. Ya, terima kasih Mas Nur atas kesempatannya. Ini saya boleh bertanya ke masing-masing peserta ya, supaya adil. Supaya adil, biar dapat banyak hadiahnya. Maksudnya gitu. Stop. Oke. eh yang pertama mungkin ke Pak Martono ya, sebagai sahabat tata usaha saya. Wih, wih, wih. Wih. Sahabat sepuh tepatnya. Oke, Pak Martono tadi membahas tentang kopi. Seperti kita tahu bahwa kopi itu sekarang sudah menjadi lifestyle ya Pak ya. Dari mulai Starbucks sampai Starling sekarang itu digandrungi sama sama anak muda lah istilahnya. Yang mau saya tanyakan itu sebetulnya kenapa sih segitu istimewanya kopi di para penikmatnya? Sejujurnya karena saya bukan penikmat kopi Pak, jadi saya nggak tahu kenikmatan apa tuh yang dirasakan oleh para penikmat kopi. Kayak, aduh belum ngopi karena jadinya nggak mood. Nah, itu sebetulnya apa sih yang dirasakan sama teman-teman penikmat kopi itu? Apakah karena kopinya sendiri mengandung kafein yang ada zat jadinya, mohon maaf orang Sunda, yang ada zat adiktifnya sehingga membuat orang ketagihan atau seperti apa? Mungkin itu Pak Martono. Kemudian untuk Mbak Alin, MBTI sebetulnya saya baru mendengar juga Mbak Alin. Kalau tidak salah tadi apa namanya, katanya metode ini itu bisa meningkatkan kinerja, betul ya? Intinya gitu. Nah, apakah di buku itu tuh dibahas nggak sih studi kasus, misalnya ada studi kasus di perusahaan mana gitu dengan menerapkan si MBTI ini tuh ternyata betul loh, efektif loh meningkatkan kinerja. Nah, seberapa efektifkah MBTI ini bisa meningkatkan kinerja dari teman-teman atau sehingga meningkatkan kinerja organisasi seperti itu. Kemudian untuk Mas Lukman, kebetulan saya punya juga nih bukunya si Happy Little Soul dan ngikutin banget si Kirana dari kecil sampai sekarang udah SD ya. Betul memang harapan para orang tua ya salah satunya seperti anak punya anak Kirana. Tapi yang saya mau tanyakan adalah kadang ilmu parenting yang sudah kita pelajari itu nggak bisa diterapkan di realita ya. Contohnya saya sebagai emak-emak anak tiga ini agak susah sebetulnya. Nah, bagaimana nih Mas Lukman sendiri menyikapi ketika ilmu parenting yang sudah kita pelajari ternyata tidak bisa kita terapkan nih di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Sofi. Kita langsung saja langsung dijawab oleh para presenter kita dari Mas Tono, silakan. Ada waktunya nggak nih? Nggak ada ya? Oke. Saya trauma sama waktunya soal tadi. Kalau bisa tadi 20 menit ya atau 30 menit ya. Mungkin dimasukkan Mas Pandu ya. Terima kasih Mas Pandu dan Mbak Sofi ya. Terima kasih Mbak Sofi untuk pertanyaannya nih. Ini sahabat muda saya sih sebenarnya. Kalau saya bagi saya nih, saya bagi dia nih sahabat sepuh ya. Tadi apa? Segitu istimewanya kopi bagi penikmat kopi ya. Coba deh minum kopi yang kira-kira sesuai selera dan itu agak di apa istilahnya dirutinkan gitu. Nah itu mungkin enggak, itu bercanda aja sih sebenarnya. Enggak, konsumsi kopi yang tepat itu nanti dengan konsumsi tepat itu dan waktu. Jadi apa istilahnya? Itu ada kalau konsumsi kopi itu 3 atau 4 kali sehari itu udah cukup gitu ya. Dan itu bisa
udah cukup Mas. Maksudnya jangan lebih dari itu gitu. Nah, itu bisa menjaga stamina serta meningkatkan semangat. Serta yang paling enak itu pada saat kopi itu bukan kopinya udah atau apa, itu justru menyeruputnya gitu. Nah, dan menyeruputnya itu ada pengalaman emosional dan kita agak kebayang-bayang gitulah di situ dah. Itu seperti itu Mbak Sofia. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sofi terkait buku di dalam buku ini nggak dijelaskan secara real ya untuk contohnya, cuma dia menjelaskan secara general bagaimana misalnya orang kalau pengen dengan kepribadian ESTJ misalnya, apakah cocok dia menjadi seorang researcher atau misalnya ternyata dia cocoknya di mana gitu. Nah, ternyata di situ dituliskan misalnya, oh kalau ESTJ itu karena dia punya sifat ekstrovert, dia mungkin lebih cocok di dunia bisnis, dia jadi seorang bisnismen gitu. Karena kalau researcher itu kan lebih bekerja sendiri dari dirinya sendiri baru di-share ke orang gitu. Dia mungkin kurang cocok, tapi dia juga tidak membatasi itu. Jadi dia bilang sebenarnya ini tidak terbatas dari apa yang dia tulis gitu. Dia orang lain pun boleh misalnya seorang SDJ pengen jadi researcher, it's okay gitu kalau dia memang mau masuk ke dunianya dengan konsekuensi bahwa seorang seorang researcher ini nanti nggak banyak berkomunikasi dengan banyak orang gitu. Nah, kalau tingkat efektivitasnya di dunia di perusahaan dia juga tidak menuliskan itu, tapi kalau boleh saya sharing dari pengalaman pribadi di perusahaan sebelumnya saya pernah mengikuti tes ini dan di sana juga saya menjadi seorang engineer karena setelah saya tahu hasil tesnya dan tahu saya baca buku ini ternyata oh ternyata mungkin di perusahaan itu mempertimbangkan hasil dari psikotes yang pernah saya lakukan untuk mendapatkan kira-kira orang ini tuh punya karakteristik seperti kepribadian seperti apa gitu dan ternyata memang setelah saya jalani ya meskipun susah-susah tapi ya karena saya lebih suka bekerja di belakang layar. Jadi menurut saya MBTI ini hasil tesnya itu cukup apa ya, cukup sesuai lah dengan eh, apa kemampuan orang itu nanti harus seperti apa. Gitu sih Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Sofi atas pertanyaannya. Kita sama ya, pencinta Ibu Retno Hening. Udah dua sekarang anaknya Ibu Retno, udah sama Rumaisa. Iya. Nah, jadi perjalanannya emang panjang ya. Ibu Retno Hening ini sejak awal masih imut-imut sampai sekarang sudah kiranya udah gede. Jadi kalau menurut saya ilmu parenting itu tidak ada batasannya ya. Saya sebenarnya melihat kalau yang sering muncul di Instagram ilmu-ilmu parenting itu yang lebih mengajarkan jangan apa namanya tidak boleh sering-sering menggunakan kata jangan pada anak-anak gitu kan, mengganti kalimat yang lebih positif. Sebenarnya pernah kita coba, tapi akhirnya endingnya si anak juga tetap akan mengabaikan perintah kita. Jadi kalau edukasi yang paling paling masuk menurut saya adalah mengajak si anak bekerja sama sih. Jadi tetap berkomunikasi, bekerja sama. Pada intinya selalu libatkan anak dalam setiap kegiatan kita. Jadi dia tuh merasa penting, dia tidak merasa diabaikan, dia merasa ada kehadiran sosok orang tua. Ketika itu akan muncul bonding, akan muncul cinta. Setelah ada cinta, maka tentu semuanya akan lebih mudah sih menurut saya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mbak Sophie. Ada lagi yang di on-site ini yang mau bertanya? Ada. Silakan Mbak yang ada di belakang. Tolong disebut nama dan dari mana ya, Pak? Dari perkenalkan, nama saya Tahta, saya dari bagian Ditro. Saya mau nanya ke 3 panelis sebenarnya, yang panel nama saya Tahta, Tahta, Te Tahta, ah, Tango Alpha Hotel Tango Alpha. Oke, aku mau nanya ke tiga-tiganya nih sebenarnya. Yang pertama itu tentang kopi. Karena kebetulan aku juga salah satu penikmat kopi baru-baru ini semenjak punya anak gitu kan. Nah Nah, itu kan tadi dijelasin ada 4 ya, ada 4 jenis kopi. Nah, yang 2 itu sebenarnya saya baru banget dengar nih, Mas.
Saya taunya sama ini Robusta sama Arabica doang. Apa sih bedanya kedua kopi yang sisanya itu dengan Robusta dan Arabica itu sendiri? Nah, terus saya juga mau nanya ke Mbak Lintang soal MBTI. Nah, MBTI ini kan ada 16 kriteria. Istilahnya sifat manusia ya, sifat-sifat orang. Nah, kebetulan saya ini INFJ, dan saya mau nanya nih, ada kemungkinan nggak sih sifat kita itu bisa berubah dari hasil tes terakhir yang kita lakukan? Gitu. Nah, terus kalau untuk Mas Lukman, karena kebetulan saya seorang ibu, nah saya mau nanya nih kiat-kiatnya. Gimana sih menurut di buku itu, misalnya kita adalah seorang ibu yang pekerja dan tiba-tiba anak kita sakit ketika kita sedang tugas, kita harus lebih memprioritaskan yang mana gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tata atas pertanyaannya. Jadi untuk Pak Martono, jadi dari Mbak Tata ini bertanya, jadi apa sih perbedaan dari Robusta dan Arabica dan juga dari kedua yang disebutkan tadi? Dan yang kedua untuk Mbak Lintang juga apakah kepribadian kita bisa berubah-ubah? Dan yang ketiga, apakah prioritas kepada anak-anaknya? Silakan untuk Mas Tono, Mbak Alin, dan juga Mas Lukman untuk dijawab. Terima kasih Mbak Tahta atas pertanyaannya. Eh, Sama sih, saya juga baru pertama kali juga. Dan tapi saya coba menjawab pertanyaannya ya. Karena saya udah baca bukunya gitu ya. Tapi nggak terlalu dijelaskan sih di situ ya. Ya selama ini kita taunya Arabica dan Robusta. Kemudian kita baru tahu ternyata ada jenis Liberica dan Excelsa. Excelsa ini sebenarnya ada sih, udah sering ya. Ya biasanya Excelso ya kayak gitulah. Nah, itu biasanya ekspatriat itu suka yang sifatnya Excelsa. Karena Excelsa ini apa ya? Cita rasa aromanya tuh lebih kuat gitu dan dia lebih dominan pahit gitu. Jadi untuk penikmat kopi sebenarnya di antara ini dia bukan harusnya ya, sebaiknya sih Excelsa karena eh, dia dominan pahit dan eh, lebih baik tidak menggunakan gula atau pemanis atau tambahan untuk Excelsa. Sementara untuk Liberica ini justru kebalikan kayaknya seperti dari Excelsa, dia tidak terlalu pahit. Dan ini memang di apa istilahnya? Di Indonesia ini jarang sebenarnya Liberica dan Excelsa gitu untuk dibudidayakan. Karena Arabica dan Robusta itu eh, lebih dua-duanya itu lebih tahan ke apa terhadap cuaca dan kondisi alam di Indonesia serta dua-duanya itu lebih tahan terhadap penyakit karat daun pada pohon kopi dan buah kopi. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, Ya, saya coba jawab pertanyaan dari Mbak Tahta ya. Kalau dari buku ini, dia juga bilang di akhir bahwa setiap kepribadian manusia itu sebenarnya kita punya kepribadian yang dominan gitu. Misalnya Mbak, waktu awal tadi, I- nah ISFJ misalnya. Nah, tapi ke depannya itu kan manusia itu kan beradaptasi dengan lingkungannya ya. Ada pengaruh dari lingkungan luar, kita harus menyesuaikan diri gitu. Dan itu memungkinkan kepribadian yang muncul nanti ke depannya itu bisa berubah. Tapi sebenarnya setiap manusia itu punya dari 4 dimensi itu kita punya semua. Kayak misal punya sisi introvert dan ekstrovert itu ada, cuman mungkin persentasenya lebih besar yang introvert. Makanya ketika tes munculnya yang introvert itu. Gitu sih Mbak. Nanti mungkin bisa berubah seiring berjalannya waktu. Gitu. Terima kasih. ya, terima kasih Mbak Tahta. Selamat datang di Ditpro. Di DP3 ya? Oh, DP4 nih ya. Mencoba menjawab tadi ya, mana yang lebih prioritas jika anak sakit. Berarti Mbak Tahta sebelumnya saya mau tanya, berarti anaknya dititipin ke pengasuh? Orang tua. Kalau orang tua saya bisa menggarisbawahi bahwa cinta seorang nenek lebih besar daripada seorang ibunya. Exactly itu pasti. Jadi kalau ketika anak sudah sakit, ketika ada kabar dari rumah anak itu sedang sakit, utamain Mbak harus lebih utamain anak dulu karena sebenarnya dia butuh kehangatan ibunya ya, di mana kehadiran ibunya itu sangat dia utamain sebenarnya, apalagi masih masa-masa bayi ya, masih ibu-ibu muda gitu. Apalagi Mbak Tata kan rasa kangennya masih ada tuh Pak kalau misalnya ibu-ibu muda kepada anaknya. Jadi utamain untuk bisa izin dulu mungkin ya lebih prioritaskan kepada keluarganya, kepada anaknya
nanti bisa di apa namanya, mungkin bisa dikondisikan kepada atasannya sih, saya sih minnya gitu. Jadi utamanya jangan sampai salah pilih pengasuh. Kalau anak salah pilih pengasuh bisa sangat berbahaya sih untuk dampak ke belakangnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mas Tono, Mas Lukman, dan juga Mbak Alin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk para ketiga narasumber kita. Kita langsung saja masuk ke penanya melalui online. Di sini ada dari Bapak Rahmat Cahyo. Pertanyaannya untuk Pak Martono. Untuk membuat kopi tubruk, cocoknya pakai kopi yang jenis apa ya, Pak? Terima kasih. Dan yang kedua untuk Mbak Alin, apakah MBTI bisa digunakan untuk menganalisis apakah seseorang itu gila atau tidak? Terima kasih. Dan untuk yang tiga, izin dari Bayu Anggoro untuk Mas Lukman. Bagaimana pengalaman pribadi dalam menentukan skala prioritas antara keluarga dan tugas pekerjaan? Mohon dijawab satu persatu, dimulai dari Mas Tono terlebih dahulu. Ini nggak dikocok ulang itu yang jawab pertanyaannya. Nggak ada bercanda, sorry. Terima kasih Mas Rahmat Cahyo ya atas pertanyaannya. Kopi tubruk itu sebaiknya pakai kopi yang mana gitu ya atau gimana ya? Ya, benar. Ini seperti judul bukunya ini ya. Jadi kopi itu selera itu tidak dapat diperdebatkan. Jadi tergantung seleranya seperti apa gitu ya. Kopi tubruk. Tapi kalau eh, bagi penikmat kopi, kopi tubruk itu sebaiknya ya kalau Excelsa atau Excelso itu kan dia biasanya pakai giling kopi gitu ya. Tapi kalau kalau kopi tubruk itu kan biasanya gilingan kopinya langsung kasar gitu kan. Nah, itu lebih baik sih kalau saya lebih prefer ke kopi robusta karena rasa pahitnya dominan dan kafeinnya tinggi. Itu semacam zat adiktif untuk menjaga stamina dan tenaga gitu. Terima kasih, Mas. Oke. Menjawab pertanyaan dari Bapak Rahmat Cahyo. Ini kayaknya Bapak udah mulai capek ya Pak di SLR bikin bahan terus ya Pak. Nanyanya gitu. Iya. Ini kalau tes kepribadian ini sebenarnya tidak bisa mendeteksi dia gila atau tidak. Dia hanya mendeteksi kira-kira potensi apa yang dia punya. Tapi kalau misalnya ada orang yang memang sadar, misalnya saya sadar wah saya udah stres nih kayaknya bikin bahan terus gitu ya. Nah, nanti saya mungkin ke psikolog atau ke psikiater buat mendeteksi saya gila atau enggak gitu sih Pak. Mungkin begitu Mas Rahmat. Terima kasih. Ya, langsung Mas Lukman, silakan dijawab. Ya, terima kasih Pak Bayu. Bayu. Bayu Hening Bayu ya. Ya. Eh, pertanyaannya tadi Mas, bagaimana skala prioritas? Oke. Nah, bagi saya skala prioritas sebagai pegawai, sebagai bapak, sebagai ayah, tentunya pekerjaan adalah yang utama. Tapi anak tidak boleh dikeduain, Mas. Jadi intinya masa kecil anak itu sangat cepat. Jangan sia-siakan waktu bersama anak. Tumbuh kembang mereka cepat, tidak akan terulang, tidak akan kembali. Senyum-senyum mereka tidak akan pernah terulang. Jangan sampai anak tidak tahu rasanya bonding dengan seorang ayahnya ya. Punya waktu sama ayahnya atau bermain sama ayahnya. Itu yang paling penting bagi saya membagi waktu aja. Membagi waktu ketika pekerjaan dengan quality time atau family time bersama keluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada penanya lagi nih ya untuk Mbak Alin dari Mbak Anggita. Mbak Alin, untuk hasil MBTI, apakah bisa berubah seiring berjalannya waktu? Sepertinya udah dijawab tadi ya. Dan juga nih untuk pertanyaan ke Mas Lukman, apakah di buku tersebut dijelaskan trik membuat istri bahagia dan bapak serta hubungannya bapak dan anak? Dan pertanyaan untuk Mas Tono dari PPK Heri Eko Prasetyo. Izin bertanya, saya Heri, PNS dari LPP RRI Kominfo, sekaligus juga punya usaha kecil, salah satunya di kopi, baik segi petani hingga roasting dan penjual kopi tentunya.
Untuk bisa mendapatkan selera konsumen yang suka kopi itu seperti apa, secara umumnya karena beda kopi, beda komposisi, beda juga produksinya, dan juga sangria tentunya juga akan beda juga pada tester maupun eh, es, kopi pahit, kopi krem, kopi bubuk. Kalau di tempat saya, di daerah lereng Gunung Kawi, Malang, banyak robusta dan kopi organik, serta bagaimana para produksi kopi lokal bisa bersaing dengan industri kopi raksasa. Terima kasih. Mohon dijawab dari Mas Lukman terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Sebenarnya tidak ada tips ya membuat istri bahagia. Sebenarnya bahagia itu kan diciptakan, Mas ya. Bahagia itu diciptakan dan kita yang membuat momennya, Mas. Kita sebagai laki-laki membuat momen itu, membuat suasana bahagia di rumah. Karena laki-laki aktualnya dalam penelitian dia itu menggunakan 80% otaknya itu menggunakan logika, sedangkan wanita menggunakan perasaan 80%. Jadi sebenarnya tidak bisa nyambung sih. Tapi bagaimana buku ini mengarahkan kita untuk memahami seorang wanita, apalagi kaum ibu, apalagi mengurus anak sejak kecil itu sungguh sangat kita butuh waktu yang lama ya Mas. Sebenarnya saya ada cerita menarik nih Mas ketika anak saya juga masih kecil ya kemarin. Anak pertama. Jadi ibaratnya saya baru datang pulang kerja nih. Datang pulang kerja, kemudian masuk kamar, ketuk, ketuk. Saya kan nggak tahu ya ketika anak sudah tidur atau belum ya. Tiba-tiba istri bilang, jangan berisik, anak lagi tidur. Padahal saya baru mau masuk nih. Ketika baru masuk, saya mau bersin Mas. Kan bersinnya laki-laki kenceng ya. Akhirnya ketika istri udah masang muka yang merengut, nggak boleh berisik, saya tuh memalingkan muka, bersinnya ke arah belakang. Pas banget tuh pintu Mas, jebret hacim. Itu benar-benar membuat saya benar-benar, aduh, sesusah apa sih membuat membuat anak tertidur gitu loh. Bahkan sampai segitu bilang jangan berisik gitu. Bahkan saya tuh pengen mencoba nih nenangin anak gimana sih ketika udah bangun. Ternyata ketika saya nyoba untuk menidurkan anak itu ternyata susah, Mas. Sampai 5 album sholawat terbaru saya nggak tidur-tidur tuh, nggak, malah dia ikutin nyanyi, ikutan hafal sama lirik sholawatnya ya itu. Jadi sebenarnya bahagia itu sebenarnya kita yang ciptain ya di keluarga ya. Kita mungkin bisa diskusi sama istri bagaimana sih kiat-kiat mendidik anak dan dia bisa terbantu oleh kita ya sebagai seorang suami kita hadir sebagai angin sejuk lah jangan jangan cuma kita memasrahkan kepada istri kita yang suami juga punya peran dalam proses pembentukan karakter anak. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Nah, untuk Mbak Lintang nih ya, dari Mbak Anggita, untuk hasil MBTI apakah bisa berubah seiring berjalannya waktu? Oke, terima kasih Mas Nur. Mungkin pertanyaannya sama tadi dengan Mbak Tahta yang dari Ditpro. Tadi juga sudah saya coba jawab. Eh, itu bisa berubah Mbak seiring berjalannya waktu karena kita juga menyesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekitar, lingkungan kerja, lingkungan di rumah mungkin atau di keluarga atau misalnya tiba-tiba ada background permasalahan yang mengharuskan kita untuk bisa berubah itu nanti juga lama-lama bisa berubah mengikuti. Terima kasih. Untuk Mas Tono, ini pertanyaan yang dari Pak Heri Eko yang sangat luar biasa Iya, panjangnya, silakan dijawab Mas. iya, ini terima kasih Mas Heri Eko Prasetyo ya atas pertanyaannya. Untuk selera konsumen ini memang agak berbeda ya, karena itu tergantung apa namanya, selera itu tergantung juga lingkungannya juga pribadinya. Untuk saran saya sih ya, perlu dilakukan tester-tester dengan rasa kopi lokal yang ada gitu ya. Dan juga kalau untuk apa yang bersaing dengan industri kopi raksasa, perlu dilakukan pengamatan ini terhadap pasar kopi dan juga perlu dilakukan inovasi-inovasi terutama untuk proses-proses supaya tercipta kualitas kopi yang terbaik, yang spesial. Dan perlu juga jaringan. Demikian. Terima kasih sama saya. Dan juga saya mudah-mudahan usaha kopinya semakin sukses dan berkembang. Terima kasih. Amin, 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 amin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada presenter yang telah berbagi informasi tentang bedah buku beta series Bat 1 ini. Kita akhiri sesi diskusi ini dengan closing statement dari para masing-masing presenter. Silakan untuk Mbak Alin terlebih dahulu. Oke, mungkin closing statement saya cuman singkat ya. Eh, saya pengen kita semua itu bisa dikasih kesempatan buat membaca buku biar di luar dari
apa yang kita sukai gitu di luar zona nyaman kita, sehingga nanti ke depannya kita tuh bisa melihat dunia itu dengan lebih luas dan tidak hanya terkurung pada apa yang kita tahu gitu. Karena dunia ini kan terus berkembang ya. Kita juga harus mengikuti perkembangan di dunia ini kalau memang nggak mau ketinggalan. Terima kasih. Ya, tuh Pak No. Saya coba closing statement ini penggalan puisi dari Sengguni Kurawa yang ada di dalam buku ini. Waktu telah lama berganti, di meja telah tersaji sesangkir kopi. Malam dingin nan pekat menemani, persis sepekat kopi dalam cangkir. Meski pahit, tapi membuka imajinasi, menghempas penat, dan memberi ide cerahkan hari. Terima kasih. Nah, untuk Mas Lukman, silakan closing statement-nya. Closing statement saya mau ucapkan terima kasih kepada panitia sudah menyelenggarakan acara ini, memberikan saya kesempatan untuk bisa presentasi. Mungkin sarannya untuk kedepannya buku-buku yang terbaru mungkin lebih diupdate ke teman-teman ya. Jadi katalog-katalog terbaru kita bisa terinfo sih apa sih buku-buku yang fiksi maupun non fiksi yang cocok lah buat kita mengisi waktu luang di kantor. Kemudian saya mau minta audiens untuk tepuk tangan dong kepada DJK sudah memberikan arena bermain anak. Jadi itu benar-benar area ramah anak ya Mas ya, untuk bisa ibu-ibu barangkali ke kantor bawa anak bisa menyempatkan waktu untuk bisa di arena bermain anak di situ. Itu sangat luar biasa. DJK sangat mampu untuk mengakomodasi permintaan ibu-ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada presenter kita yang telah hadir dan memberikan pengetahuan kita tentang buku-buku yang mungkin saja baru kita dengar. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi presenter kita. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ini merupakan salah satu momen yang sangat ditunggu untuk kita semua, yaitu pemenang dari Beda Buku kali ini. Saya mau dengar dong supporter dari Mas Tono, supporter dari Mbak Alin, dan juga supporter dari Mas Lukman. Oke, kita mau mengetahui ya pemenang dari buku-buku ini apakah Coffee karena selera tidak dapat diperdebatkan, atau Happy Little Souls, dan atau kepribadian berdasarkan MBTI. Saya sudah mengantongi nama-namanya nih dan pemenang beda buku beta series batch 1 ini. Pemenangnya ialah buku Happy Little Souls dari Lukman Nur Ilmansyah. Beri tepuk tangan meriah. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih para presenter kita telah menyempatkan waktu untuk menjadi presenter Forum Literasi Ketenagalistrikan. Silakan untuk duduk di oh, oke. Silakan untuk berdiri dari oke. Ya. Saya akan membacakan penanya terbaik yang baru saja disampaikan dari onsite maupun online. Untuk penanya terbaiknya yaitu Sofi dan Tahta. Silakan untuk Mbak Sofi dan Tahta untuk maju ke depan agar mendapat souvenir eksklusif dari Perpus Gatri. Ya. Souvenir akan disampaikan oleh koordinator humas dan layanan informasi publik untuk para presenter kita dan juga penanya terbaik dari sesi kali ini. Gimana, Mbak? Ini topik dulu. Oh, Ya, ini buku Mas Sof. Ya, siapa? Oke, Mbak Tahta. Oke. Mbak Tata dapat souvenir dari Mas Tono. Oke. Dan yang kedua, penanya terbaik kita Mbak Sofi telah mendapatkan
merchandise dari Perpus Gathering. Oke. Baik, untuk semua presenter silakan berdiri di bawah panggung. Seluruh presenter akan mendapatkan kenang-kenangan dari perpustakaan Ditjen Gathering. Yang pertama, Mas Tono. Oke, terima kasih. Yang kedua, Mbak Lintang. Dan yang ketiga, Mas Lukman. Ya, ya foto bersama. Jangan lupa goodie bag-nya di. Nah, oke. Oke. Baik Bapak dan Ibu peserta sekalian, dengan demikian maka berakhirlah pula acara kita pada siang hari ini. Kami berharap acara ini bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada seluruh peserta yang hadir. Kami informasikan bahwa link daftar hadir, unduh materi dan sertifikat dapat diakses pada link yang telah di-share panitia pada kolom chat di linktree/Perpus Gathering. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan literatur dengan tema seputar ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan, dapat menghubungi Pustakawan Ditjen Ketenagalistrikan. Ada Ibu Ernawati, Mbak Dina Andriani, dan juga saya sendiri, Muhammad Nur. Untuk mengetahui informasi terkini dan buku-buku terbaru, bisa follow akun Instagram Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan di @perpus.gathering atau dengan mengakses website perpus.gathering di gathering.esdm.go.id/perpus. Saya Muhammad Nur mewakili segenap panitia memohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan acara webinar ini. Saya akan menutup pantun. Saya akan menutup beda buku ini dengan pantun. Saya mau cakep ya. Pergi ke sawah untuk memanen padi. Cakep. Untuk dijual di toko abadi. Terima kasih para muda-mudi sudah hadir sejak tadi. Saya Muhammad Nur. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Battle Series Batch 2.